Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dilindungi Allah dan saya cintai, saya akan bercerita tentang bagaimana saya bisa berangkat mengerjakan mimbar, replika mimbar Al-Aqsa yang sekarang terpasang di Palestina. Jadi bercerita tentang gimana saya bisa ke sana. Itulah banyak pertanyaan dari pemirsa. Dari bermula, saya di Bandung dengan perkenalkan dengan Bapak Mahmud Bukhari. Pada waktu itu beliau di Senta. Saya sering datang dan bersilaturahmi kepada beliau. Nah, dari situlah saya sering dikasih nasihat bagaimana sih hidup itu sebenarnya. Beliau katakan hidup itulah harus memberi manfaat bagi orang banyak. Dan dari situlah saya berpikir gimana saya bisa membuat ataukah yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah, dari itulah saya sering berkali berkunjung ke kantor Pak Mahmud Bukhari di Bandung, bahwasanya bersilaturahmi itu membawa berkah. Memang saya rasakan saat ini. Untuk sementara untuk itu saya perkenalkan nama saya dulu. Nama saya Abdul Muthalib dari Jepara. Saya pekerjaan saya sebagai tukang ukir. Nah, berawal dari silaturahmi ke Bapak Mahmud itulah berbincang-bincang panjang lebar segala macam kehidupan segala macam. Nah, suatu saat beberapa kali saya datang bersilaturahmi, beliau katakan hidup itu harus bermanfaat untuk orang banyak dan bersabarlah, begitu katanya. Jadi saya menginspirasi bahwa diri saya ini sebenarnya mau dibawa kemana kalau tidak ada untuk unsurnya bermanfaat orang banyak. Nah, dari situlah kenapa saya bisa terpilih menjadi tukang ukir untuk membuat replika mimbar Al-Aqsa yang dipasang di Palestina saat ini. Maka dari itu saya akan bercerita panjang lebar, yaitu mulai dari saya ke silaturahmi ke Pak Mahmud beberapa kali. Akhirnya Bapak Mahmud bilang begini, kamu kerjanya apa? Saya hanya tukang ukir, Pak. Oh, begitu. Beliau menawarkan ke saya bahwa mau enggak kerja ke luar negeri. Saya bilang, kayaknya enggak lah, Pak, karena di samping saya tak tahu tentang bahasa negeri orang lain, daripada saya takut bermasalah di sana. Ketika Pak Mahmud Bukhari mengatakan bahwa ada pekerjaan untuk di Palestina, saya kaget. Oh, kalau begitu saya mau, Pak. Kerja apa? Ngumpulin pecahan rudal. Pak Mahmud Bukhari senyum dengan senyumnya. Oh, bukan, ini ada rencana untuk membuat replika mimbar yang dibikin yang dibikin pada waktu itu pada masa Salahuddin Al-Ayyubi dan dilanjutkan ke Nuruddin Zangki. Nah, akhirnya pada tahun 1969 mimbar itu dibakar orang Israel sampai berpuing-puing habis, tinggal 30% lah. Nah, dari situlah muncullah dari kerajaan Yordania Raja Husain. Pada waktu itu beliau ingin mengembalikan bikin replika mimbar Salahuddin Al-Ayyubi ataukah Nuruddin Zangki. Nah, untuk mengembalikan itu beliau berpikir gimana cara membikinnya. Nah, akhirnya dari kerajaan Yordania memutuskan bahwa
mengeluarkan faksimil untuk seluruh dunia Islam, diharuskan ikut andil dalam pengerjaan mimbar Al-Aqsa itu. Nah, dari situlah saya tertarik betul. Kalau begitu saya mau, Pak Mahmud Bukhari bilang, kamu nggak takut di sana banyak konflik kan? Saya katakan kalau emang ini kata Pak Mahmud itu manusia itu harus memberi manfaat pada orang banyak, saya lillahi ta'ala, saya siap. Saya bilang gitu. Jadi Pak Mahmud sering tersenyum, kok tiba-tiba kamu mau gimana ya, kalau hanya mendengarkan kok kasihan gitu. Dari bercerita tentang Palestina kan ya gitulah. Nah, ketika itu saya benar-benar memutuskan saya berani ke sana, insya Allah. Oke, kalau gitu. Nah, suatu saat saya datang lagi ke silaturahmi beliau. Meskipun hanya saya silaturahmi itu hanya katakanlah hanya minum teh atau kopi, ya saya suka berceritanya Pak Mahmud tentang kehidupan. Nah, minum teh dulu ya. Aduh, nyatok. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari situlah Pak Mahmud bercerita banyak tentang mimbar yang dibakar Israel itu. Dan lepas itu beberapa bulan kemudian saya dibilangin nanti kapan-kapan datang ke sini lagi. Oke, saya siap. Nah, ketika saya beberapa minggu kemudian saya datang ke tempat Pak Mahmud Bukhari, beliau mengatakan, nah tunggu dulu untuk segmen berikutnya saja, nanti saya ceritakan di lain hari, insya Allah. Mudah-mudahan berkah semua. Dan saya minta tolong kalau yang melihat video saya, subscribe-nya, saya terima kasih banyak, syukron katsiron, tasyakur ederm, dan ala rasi. Tunggu segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.